Pagi itu, setelah sarapan, aku memutuskan untuk kembali ke kota raja. Para prajurit termasuk Patrikwaja merasa senang karena keputusanku meninggalkan hutan itu. Mereka dengan senang membongkar tenda dan mengemasnya, lalu beranjak meninggalkan hutan belantara yang sangat menyeramkan. Di tengah perjalanan, aku dihentikan oleh serombongan prajurit berkuda. Mereka lebih banyak dari rombonganku yang sebagian sudah kembali. Aku sama sekali tidak mengenali mereka. Apa mungkin mereka juga para prajurit Medang Kamulan? Aku berhenti memandang mereka yang nampak sangat sombong dan angkuh. Duduk di punggung kuda paling depan seorang lelaki yang masih muda, tampan dengan kumis tipis dan berkulit bersih. Jelas dialah seorang ksatria. Aku menebak dialah pimpinan rombongan itu. Berhenti kau Arya Seta. Berbulan-bulan hingga bertahun-tahun aku menunggu kedatanganmu. Aku bersyukur kita berjumpa di tempat yang sepi seperti ini. Lelaki itu sudah mengenalku. Aku menjadi heran. Kenapa banyak orang asing yang kujumpai ternyata sudah mengenalku, padahal aku sama sekali tidak mengenalinya. Siapa kamu? Kenapa kamu sudah mengenaliku? Padahal baru sekali ini kita berjumpa. Aku membela diri karena seingatku memang baru sekali ini berjumpa. Lelaki tampan itu meludah ke tanah. Kamu jangan lari dari kenyataan. Masih ada hutang yang mesti kamu bayar. Perhitungan kita belum selesai. Lelaki itu nampak sangat membenciku. Aku menjadi semakin bingung, putus asa menghadapi kenyataan ini. Kenapa musuhku banyak sekali? Padahal seingatku, sekalipun di Lokananda ini aku tidak pernah membuat permusuhan. Dengan apa aku mesti membayarnya? Hutang apa yang kamu tagih? Siapa kalian sebenarnya? Perasaan hati ini semakin menjadi pilu. Rasanya tidak sanggup menjadi Arya Seta, mengingat banyak masalah yang harus kuselesaikan. Seta, aku Sindugara, orang yang sudah kamu perlakukan malu di hadapan seluruh rakyatku. Bumi Grojogan Sewu mentertawakanku. Kamu yang melakukan semua itu. Lelaki tampan yang mengaku bernama Sindugara seperti menaruh dendam yang teramat berat padaku. Aku melirik ke arah Patrikwaja yang sudah bersiap-siap untuk menghadapi mereka. Apa yang sudah kuperbuat padamu? Aku bertanya. Kamu mengambil Putri Anindita dari tanganku. Aku kembali ke Grojogan Sewu dengan tangan kosong. Padahal seluruh rakyatku berharap aku kembali dengan memboyong Putri Medang. Kamu bangsat Arya Seta. Serang mereka. Mereka langsung menuruti perintah Sindugara maju dan menyerang. Dengan sigap Patrikwaja juga melakukan hal yang sama, memerintahkan anak buahnya untuk maju. Para prajurit Lokananda kewalahan menghadapi pasukan Sindugara yang memang sangat kuat dan terlatih. Sementara para prajuritku memang sudah nampak kelelahan. Sekuat tenaga Patrikwaja menghadapi pasukan Sindugara yang membabi buta. Patrikwaja berusaha menghindari banyaknya korban yang jatuh di pihakku yang memang kurang banyak. Melihat itu aku menjadi naik pitam, melompat dari Maskore membantu Patrikwaja yang kewalahan. Sindugara dengan cepat menyerangku. Kamu lawanku. Sekarang kita tunjukkan siapa yang paling kuat di antara kita. Siapa yang paling pantas memiliki Putri Anindita. Aku menjadi heran.
karena setiap permasalahan yang kuhadapi selalu bersangkut paut dengan Putri Anindita. Kenapa bukan Anjani atau masalah yang lainnya? Setiap pertarunganku pasti meributkan Putri Anindita. Baik, kamu akan tahu siapa aku sebenarnya. Aku melayani tantangan Sindugara. Aku dan dia bertarung dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan sebuah kemenangan. Berkali-kali, aku yang memang tidak siap dan kelelahan mendapat serangan mendadak darinya dan terlempar. Tapi dengan ajian Pancasona yang kumiliki, aku bisa bangkit dan pulih kembali. Sebenarnya aku sudah merasa lelah menghadapi semua ini. Semula aku tidak memiliki keberanian untuk menyakiti orang lain, apalagi sampai harus mencabut nyawanya dengan paksa. Aku bukanlah malaikat yang memang memiliki kewenangan mencabut nyawa makhluk hidup. Tapi kenyataan yang kuhadapi, nyawa seseorang seperti berada di ujung pedang. Banyak prajuritku yang gugur. Patrikwaja kulihat sudah kelelahan dan kehabisan tenaga. Aku kasihan melihat mereka yang selalu berkorban untuk aku. Mereka rela berkorban jiwa raga untuk seorang Arya Seta yang sebenarnya. Dalam pertarungan ini, aku tidak mau kalah. Secepat mungkin aku menghunus keris Jaladara dan menusukkannya ke tubuh Sindugara. Namun dengan cepat ia mengelak dan aku salah sasaran, prajuritnya yang kutusuk hingga mati. Di saat aku mencabut keris yang menghujam perut prajurit Sindugara, dengan cepat dia membabatkan pedangnya dan tepat mengenai leherku hingga putus. Aku tidak ingat apa-apa. Yang ku tahu kepala yang tadinya terpisah dengan tubuhku kini bersatu lagi dan masih bisa menyerangnya. Melihat pemandangan itu, Sindugara mundur beberapa langkah seperti kebingungan. Ia mundur sejauh-jauhnya. Kupikir sudah menyerah dan mengaku kalah, namun ternyata tebakanku salah. Sindugara mundur untuk menyusun taktik dan siasat. Ia nampak sedang berbicara dengan seseorang yang berpakaian putih seperti seorang resi. Mungkin ia gurunya, dan saat ini Sindugara sedang meminta saran darinya. Para prajurit Sindugara yang tersisa ikut mundur menjauh. Mungkin mereka tahu gustinya sudah mengaku kalah. Aku tersenyum puas karena ternyata Sindugara bisa kukalahkan walau tidak bisa kubunuh. Patrikwaja mengumpulkan para prajuritnya yang tersisa untuk mengobati yang luka. Aku tidak mempedulikan lagi Sindugara yang menjauh dari Palagan. Pada saat aku sedang terlena, tiba-tiba sebuah anak panah menyambar dan menusuk dadaku dengan kencang, membawa tubuhku melayang dan menancap di dinding batu. Seketika keluar darah dari dada ini, hulu hati terasa sangat sakit. Tubuhku tergantung di dinding batu. Darah yang mengalir semakin banyak, tenagaku terkuras habis. Aku menjadi tidak berdaya. Ternyata Sindugara mengetahui kelemahanku, makanya ia membunuhku dengan cara seperti ini. Sekujur tubuh tidak menyentuh tanah sedikit pun, berarti ajian Pancasona tidak bisa menolongku. Patrikwaja berlari mendekati dan berusaha untuk menurunkan aku dari dinding batu. Namun dengan cepat, sebuah anak panah menancap di punggungnya. Suara jeritan terdengar dengan keras seiring dengan meregangnya tubuh Patrikwaja. Seketika ia terbujur kaku dan gugur. Aku merasa sangat sedih. Beberapa prajurit yang tersisa kusuruh untuk kabur. Sindugara tertawa puas atas kemenangannya, diiringi sorak gemuruh para prajuritnya. Aku akan segera mati. Tamatlah riwayatku sebagai Arya Seta di Lokananda. Mungkin aku akan benar-benar mati untuk selamanya. Terasa sangat sedih menjalani hidup sebagai seorang ksatria yang memiliki kemampuan linui. Di mana-mana selalu berhadapan dengan musuh dan pasti akan terjadi pertarungan. Pada saat aku sedang pasrah berdoa kepada Tuhan agar diberi jalan yang terbaik,
Tiba-tiba sebuah bayangan melesat dengan cepat, menyambar tubuhku, lalu membawanya pergi meninggalkan tempat itu. Aku tidak tahu bagaimana reaksi Sindugara setelah melihat kejadian ini.